Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Yosepin Gita. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan cara mengolah data makanan ikan. Nah, pada video kali ini kita akan mengolah data makanan famili ikan Mugilidae. Nah, data yang kita dapat itu adalah makanan makroskopis dan makanan mikroskopis. Yang pertama akan kita cari adalah indeks bagian terbesar atau indeks preponderance. Nah, pertama di sini kita buat tabelnya dengan ketentuan seperti ini di layar. Selanjutnya, jenis organisme kita masukkan mikroskopis dan makroskopis. Sama yang kita gunakan, kita cari jantan dulu ya. Boleh betina atau jantan, terserah kalian. Nah, kita copy organisme di sini. Organisme ini ke sini. Kemudian kita short aja pakai ini, custom short. Kemudian organisme yang ditemukan sama, misalnya seperti Coscinodiscus yang ada 4 kali, kita tulis 1 kali aja. Begitupun diatoma yang ada 2 kali, kita tulis 1. Gyrosigma juga kita tulis 1 saja. Kita masukkan ke sini. Begitupun untuk jenis makanan yang makroskopis. Kita masukin ke sini. Nah, setelah ini kita hitung organisme yang terdapat pada J1, J5, J7, dan J8. J1, J5, J7, dan J8 ini merupakan nomor ikan. Nah, misalnya pada Cocconeus di sini kita lihat rata-rata organismenya hanya ada 3 dan dia cuma ada pada J1, maka kita tulis 3. Sedangkan untuk Coscinodiscus mikroskopis pada J1 ada 17, J5 7, J7 17, dan J8 20. Maka kita tulis di sini. Begitupun untuk ikan-ikan yang lainnya, jenis organisme yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mencari sigma V. Nah, sigma V ini dapat dicari dengan begini. Setelah tadi organisme yang kita copy ke sini, kita copy juga volumenya. Kemudian kita jumlahkan. Setiap organisme yang terdapat pada setiap ikan. Misalnya pada Helicostomela ini kan ada 2, ditemukan pada ikan J5 dan pada ikan J8. Maka si sigma V-nya ini jadi sama dengan Heliostomela 1 ditambah dengan Heliostomela 2. Atau bisa juga misalnya pada Merismopedia. Kita cari sama dengan sum. Kita blok datanya, enter. Kemudian data ini kita pindahkan ke tabel ini. Nah, pastenya pakai paste value. Begitupun untuk yang lain. Selanjutnya kita total sama dengan sum, buka kurung, blok seluruh data sigma V, enter. Nah, untuk FI ini didapat dari VI ini didapat dari sama dengan buka kurung, misalnya sigma V pada Cocconeus. Sigma V dibagi seluruh sigma V di string, tutup kurung dikali 100. Nah, ditemu FI-nya, tinggal kita blok, kemudian kita sum juga, atau bisa kita tarik ke samping. Ini diperbesar supaya baca. Nah, untuk OI ini dapat dari sama dengan count, kemudian kita blok datanya ini, tutup kurung dibagi count A, kita blok data ini di string, tutup kurung dikali dengan 100. Nah, ini kita blok lagi ke bawah.
Kemudian untuk FI dikali OI tinggal dikali aja, volume FI dikali OI, kemudian ditarik ke bawah dan dicari jumlah dari FI dikali OI. Kemudian untuk mencari indeks perpenderes sama dengan buka kurung nilai FI yang pertama dibagi sigma FI kita string tutup kurung dikali 100, kita tarik ke bawah dan kita hitung sama, atau bisa kita geser ke samping. Nah, untuk PIJ ini kita dapat dari sama dengan FI yang ini buka kurung FI dibagi ini string tutup kurung dikali 100, kita tarik ke bawah, kemudian untuk PIJ kuadrat saya cari dengan sama dengan PIJ kuadrat. Nah, ini bisa dipanjangkan supaya terbaca dan dilihat ke bawah. Kemudian dicari juga samanya sama dengan samping sumber data atau bergeser ke samping seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat pie chart untuk mengetahui indeks bagian terbesar dan membedakan makanan ikan. Nah, di sini kan ada makanan-makanan yang nilainya besar, bisa fotokopi, kita pindahkan ke sini, kemudian tipenya juga kita kopinya paste value, kemudian untuk makanan lain kecil, komposisinya kecil, kita copy juga dan kita pindahkan pastenya value. Nah, kemudian ikan-ikan yang jenis organisme yang kecil ini kita jumlahkan dengan sama dengan salam blok seluruh datanya, enter. Kemudian kita buat pie chart besar pie 2 dimensi, kemudian klik kanan select data. Nah, di sini series value-nya kita isi dengan yang ini, IP, dan axis labelnya kita ganti menjadi ini. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita ganti dengan ini supaya kita dapat mengetahui presentase dari setiap makanan. Kemudian pie chart-nya bisa kita baguskan sendiri untuk mempermudah kita dalam membaca pie chart ini. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa makanan utama dari famili ikan Mugilidae, makanan utamanya yaitu Polychaeta. Polychaeta di sini terdapat 40%. Nah, kemudian makanan pelengkap yaitu paneit 22%, biwarna ikan 10% atau 11%. Kemudian gastropod, kemudian potongan kepiting yang biru, dan potongan ikan. Nah, selanjutnya makanan tambahan ini merupakan sisanya atau makanan-makanan lain yang kecil ini. Untuk analisis betina dapat dilakukan seperti analisis pada ikan jantan. Selanjutnya kita akan mencari nilai luas relung ikan. Nah, kerjakan sama dengan 1 dibagi sum buka kurung
kita blok seluruh data PIJ kuadrat. Maaf ya, ini rada susah mouse-nya. Kemudian kita blok dan kita enter. Ini dia saja. Nah, begitupun untuk yang betina. Nanti setelah data betinanya ada, kita dapat mencari nilai BI dan BA. Kemudian BA sama dengan buka kurung BI dikurang 1 tutup kurung dibagi buka kurung A. Kemudian kita blok data jenis organisme ini. Tutup kurung dikurang 1 tutup kurung, kemudian enter. Ini bisa dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma atau sesuai ketentuan masing-masing. Kemudian setelah didapat luas relung dari ikan jantan dan ikan betina, kita dapat membandingkan dan mengetahui bahwa nilai luas relung yang lebih besar itu menandakan bahwa ikan ini mampu memakan makanan lebih tinggi. Nah, karena nilai jantan di sini lebih besar daripada betina, berarti ikan famili Mugilidae jantan lebih mampu memanfaatkan makanan dibanding famili ikan Mugilidae betina. Selanjutnya, kita akan mencari tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini organismenya dapat dari organisme yang ada organisme makanan yang terdapat pada ikan jantan maupun ikan betina. Ya, jadi organisme yang ada pada kedua ikan tersebut. Nah, setelah disortir ditemukan ini, kemudian kita cari nilai tumpang tindihnya, tumpang tindih atau CH. Kita cari di sini aja, sama dengan buka kurung 2 dikali sigma PIJ dikali PIB yang ini, tutup kurung dibagi buka kurung sigma PIJ kuadrat ditambah sigma PIB kuadrat tutup kurung. Maka didapat nilai tumpang tindih sebesar 0,9199. Nilai tumpang tindih yang mendekati 1 menandakan bahwa persaingan mencari makan pada ikan famili Mugilidae jantan dan betina tinggi. Jadi terdapat persaingan dalam mencari makan. Kemudian kita akan mencari nilai panjang usus relatif serta hubungan panjang usus dengan panjang tubuh. Hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Nah, untuk mencari panjang usus ini kita menggunakan data makroskopis karena makanan-makanan makroskopis tadi yang lebih mendominasi pada usus ikan. Nah, data ini kita dapat dari panjang total ini didapat dari sini. Ini bisa kita copy, kemudian panjang usus dari sini, dan untuk volume ini didapat dari jumlah bobot organisme yang ada di sini. Kemudian volume itu didapat dari penjumlahan volume ini. Kemudian kembali ke PUR ini, panjang usus relatif dapat dicari sama dengan panjang usus dibagi dengan panjang total. Setelah didapat seperti ini, kita bisa mencari rata-ratanya dengan sama dengan average dengan blok seluruh data. Nah, di sini ada hipotesis bahwa jika PUR lebih dari 1, ikan tersebut herbivora, sedangkan PUR kurang dari 1, ikan tersebut karnivora. Karena di sini rata-rata panjang usus relatif ikan famili Mugilidae didapat sebesar 2,32407, maka dapat kita interpretasikan bahwa ikan ini makan secara herbivora. Panjang usus relatifnya lebih dari 1. Kemudian kita akan mencari hubungan volume makan dengan panjang tubuh.
Nah, volume makanan panjang tubuh ini kita dapat mencarinya dengan regresi antara panjang tubuh dengan volume. Nah, untuk A ini kita dapat dengan A kita cari dengan sama dengan intercept kolom volume sebagai Y, karena total kita blok semua, titik koma atau koma dengan panjang total. Nah, didapat bahwa A-nya sekian. Kemudian untuk B kita pakai dengan slope, datanya juga sama, volume koma panjang total. Sedangkan untuk R kuadrat sama dengan RSQ, sama juga datanya. Nah, kemudian untuk jantan dan betina kita blok hanya pada jantannya saja atau betina saja. Misalnya jantan, kita blok yang jantan saja. Begitu untuk yang ini, kita blok jantannya saja, volume koma panjang total, dan untuk R kuadrat RSQ Y, X. Sedangkan untuk mencari di kalkulator kita dapat cari X, Y. Nah, selanjutnya kita buat nih persamaannya dengan bentuk umum. Bentuk umumnya adalah volume makanan sama dengan alfa ditambah beta dikali panjang total. Nah, untuk persamaannya total, ikan total ini kita tulis volume makanan sama dengan A-nya berarti min 0,2829 ditambah dengan B 0,00763 dikali dengan panjang total. Sedangkan untuk jantan dan betina dapat kita lakukan sama. Misalnya untuk yang jantan, Vm sama dengan kita masukkan A-nya 3,61279 ditambah B 0,27322 panjang total. Nah, dari ini kita dapat simpulkan bahwa setiap pertambahan satu satuan maka volume makanan akan bertambah sebesar 0,27322 untuk ikan jantan, dan panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar 0,49%. Sedangkan untuk yang betina juga dapat kita buat PM-nya, dan dapat kita simpulkan bahwa setiap pertambahan satu satuan maka volume makanan akan bertambah sebesar 0,01479, dan panjang tubuh menggambarkan bahwa volume makanan sebesar 90%. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks isi lambung. Indeks isi lambung ini kita buat dulu nama tabelnya. Nah, bobot ikan ini dapat dari jenis organisme makroskopis tadi. Nih di sini bisa kita copy. Kemudian PKG dan bobot makanan. Nah, bobot makanan ini terjumlahkan setiap makanan yang terdapat pada ikan tersebut. Misalnya pada J1 maka kita jumlahkan seluruh makanan ini, tempat-tempatnya. Kemudian kita tulis di sini. Nah, untuk mencari indeks isi lambung kita dapat cari dengan sama dengan bobot makanan dibagi dengan bobot ikan dikali 100.
ini dibuat turun dulu, kemudian enter. Ini bisa kita tarik. Nah, di sini untuk rata-rata dapat dicari dengan sama dengan average dari si ISC ini. Selanjutnya kita akan mencari hubungan PKG dengan ISC atau indeks isi lambung. Nah, untuk PKG 1 tadi ikannya bisa kita urutkan menjadi PKG 1, 2, 3, dan 4. Untuk PKG 1 kita cari ISC ratanya dengan average datanya ini, enter, dan PKG 2 sama dengan average dari data PKG 2 ISC. Begitupun untuk selanjutnya. Nah, ini tadi ada yang salah, harusnya kita blok data yang ini. Kemudian untuk STDEF pada TKG 1 dan 3 karena datanya hanya ada 1, maka bisa kita langsung tulis dengan 0. Sedangkan untuk TKG 2 dan 4 karena datanya lebih dari 1, maka standar deviasinya bisa kita cari dengan sama dengan STDEF dari data ini. Enter. Kemudian untuk yang 4 juga sama, STDEF dan blok datanya. Nah, dari data ini kita bisa buat grafik hubungan antara TKG dengan indeks isi lambung. Nah, tabel ini bisa insert, scatter, harusnya line with scatter. Kita select data, entry-nya kita add, ini hapus dulu, dan kita masukkan ISC rata-rata. Sedangkan pada axis label kita ganti dengan data TKG. Oke, ini grafik ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing formatnya. Misalnya dihapus backgroundnya, line-nya, dan ditambahkan judulnya. Kemudian kita buat error bar dengan layout, terus error bar, more error bar option, dan pada error amount ini kita pilih custom, specify value-nya, kita pilih data STDEF, baik itu yang positif maupun yang negatif error value. Enter, kemudian close. Nah, data ini karena angka 4-nya ini 12 gini ya, bisa kita edit dulu dengan ini minimumnya kita buat fix dan 0. Oke, maka terdapat grafik hubungan antara TKG dengan ISC. Dapat dilihat bahwa TKG ini dan ISC hubungannya naik turun. Pada TKG 1 terdapat ISC yang cukup tinggi sebesar 4,3. Untuk TKG 2 ISC-nya naik 6,3, pada TKG 3 ISC-nya menurun 1,3, dan pada TKG 4 ISC-nya mulai meningkat lagi sebesar 4,4. Kemudian tadi grafiknya ini bisa kita hilangkan line-nya. Klik saja line-nya. Nah, di sini. Nah, begini. Kemudian demikian analisis data makanan ikan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pada kalian penjelasan tentang bagaimana cara mengolah data makanan ikan, sehingga didapat informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.